Nanti kalau bulan depannya lagi nggak bayar lagi, bunganya kan menumpuk double. lagi. Kan ngegulung terus. Nah itu yang paling serem kan berarti bunga berbunga. Ya. Hai semuanya, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Saya Fandi. Hari ini kita akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesulitan keuangan. Ya. Siapa nih kalian yang di rumah yang masih belum bisa nabung, masih belum bisa invest, atau bahkan lebih parah terlibat hutang atau bahkan dikejar-kejar sama... Bukan keberuntungan, tapi dikejar-kejar debt collector. Nah, kalau kalian yang sedang berada di tahap itu, stay tune ya. Hari ini kita sudah mengundang seorang narasumber yang tentunya berkapasitas untuk mengajarin kita gimana sih untuk bisa lepas dari semua kesulitan tersebut. Beliau adalah CEO dari Jasa Utama Capital Sekuritas yang tentunya berkapasitas banget nih, kita bisa belajar banyak. Dan berjemaat di Gereja Gereja Marsyaron, Marsyaron. Jabodetabek, karena kita sekarang lagi di Jakarta. Yes. Nah, sebelum kita ke narasumber, kita akan mendengarkan sebagian firman dari Ko Fandi. Silakan Ko. Oke, saya hari ini pengen share dari Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau nanti ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya ini konteksnya pelajaran untuk bagaimana kita ngikut Tuhan Yesus juga jangan buta-butaan gitu ya, jangan emosi doang, tapi benar-benar juga karena Tuhan Yesus kan Allah di atas segala Allah menebus dosa kita gitu ya. Saya nggak akan lama disuruh, tapi saya lebih lihat hikmat yang ada di sini gitu ya, bahwa ketika kita mungkin menjalani hidup ini, kita punya plan dan sebagainya, tapi terkadang kita punya keinginan misalnya kayak gini ya, mungkin dia ini seorang petani gitu ya, seorang petani hidupnya pas-pasan, tapi dia punya keinginan untuk mendirikan sebuah menara. Oh, menara. Gitu, menara dalam arti untuk menara ini mungkin dia butuh gitu ya untuk Ngawasin ya, Ko? ngawasin juga untuk bawahnya untuk gudang dan sebagainya gitu. Tapi ternyata dia ini tidak membuat anggaran biaya dulu, nggak ngitung-ngitung dulu gitu. Jadi dia mungkin bisa saja sekarang dia punya cash in hand berapa, langsung dibangun dulu. Setelah dibangun dulu, ternyata sudah meletakkan dasarnya, tidak dapat menyelesaikannya. Lalu efeknya adalah jangan-jangan semua orang melihatnya lalu mengejek dia gitu ya, sambil berkata orang ini mulai mendirikan tetapi dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Jadi kita ini Tuhan Yesus ingin bahwa kita ini menjalani hidup kita juga finishing well dengan visi-visi yang Tuhan juga sudah siapkan bagi hidup kita. Sebenarnya ini kalau kita compare, habis itu Tuhan Yesus cerita tentang raja gitu, seorang raja yang mau berperang gitu. Makanya mau berperang, jangan sampai dia musuh datang dengan 20.000 orang, si raja ini cuma punya 10.000 orang, lalu nekat-nekatan. Nah, kalau petani dengan dia sendiri atau sama keluarga kecilnya bangun menara, paling risikonya malu gitu ya. Tapi kalau raja itu dengan berperang pasti akan ada rakyat yang mati, prajurit yang terbunuh dan kondisi ekonomi dijajah dan sebagainya. Nah, Tuhan ingin kita setia dalam perkara kecil dulu, menceritakan tentang seorang petani yang sederhana. Mungkin beberapa di antara kita juga mungkin belum lulus dengan ujian-ujian hidup yang sederhana, ujian keuangan yang sederhana, dan di sini kita mau belajar dulu. Dan Tuhan Yesus ingin ingatkan bahwa jangan sampai kejeblos seperti petani ini. Jangan sampai, ini mungkin petani cuma malu ya, tetapi kalau risiko keuangan dikejar debt collector dan sebagainya, bisa jadi nanti kita akan rugi lebih banyak. Ini yang hikmat dari Tuhan untuk kita hari ini, sebelum kita nanti bisa ngobrol lebih panjang tentang teknisnya. Semoga semua diberkati. Yes, thank you Fandi. Ternyata tanpa persiapan dan perhitungan bisa parah banget ya akibatnya. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita hari ini. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Ludi Susanto Ludianto. Saya kebetulan dipercaya memimpin perusahaan sekuritas yang bernama Jasa Utama Capital Sekuritas. Melayani di Gereja Marsyaron? Saya melayani di Gereja Marsyaron sebagai JKL. Wow. Ya, kebetulan udah multi beberapa kali. Oh, itu Nah, gimana? Mungkin selama ini ada ketemu beberapa problem gitu ya. Rasanya juga hampir di semua, bukan hampir di semua CG, tapi banyak gitu ya. Di CG ketika ada anak-anak CG mungkin yang kesulitan keuangan, terjebak dalam kartu kredit gitu ya, nggak bisa keluar dari bayar dendanya kartu kredit.
Ya, gimana? waktu lalu saya punya member, seorang supir Grab ya. Wah, pada saat pandemi itu kan kebetulan kan semuanya kan sepi itu ya. Nah, Dia ojek online ya? dia supir Grabnya, dia benar-benar mengalami kesulitan itu waktu itu. Nah, sampai istilah kan pendapatan nggak ada. Nah, kami di dalam CG ini saling membantu untuk supaya paling nggak untuk bertahan hidup dulu gitu loh. Nah, tapi saya juga melihat kayak dia juga masih ada bukan cuma sekedar untuk bertahan hidup, untuk makan saja gitu, tapi ternyata dia masih ada kayak sangkutan-sangkutan di beberapa kartu kredit gitu loh. Terus waktu itu saya undang, yuk kamu datang deh, kita ngobrol gitu loh. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu ternyata dia mempunyai 7 kartu kredit dan posisinya udah rada lampu kuning ke merah gitu loh. Macet ya kartu kreditnya. Ya, terus waktu kalau ditanya awal, wah pusing-pusing gitu loh. Nah, terus udah jangan panik deh, aku punya pengalaman yang sama dulu gitu loh. Nah, ya coba kamu dijabarin dulu deh berapa kartu kredit loh. Jadi ketemu gitu ya? Ketemu ngobrol. Dijabarin gitu. Nah, terus coba dimulai dari yang diurutin, dari yang terkecil sampai yang terbesar itu loh. Terus boleh tahu nggak jumlahnya? Nah, yang terkecil itu 7 juta, kalau saya yang terbesar itu mungkin sekitar antara 20 juta. Ada 7 itu dari 7 sampai 20. Variatif antara, Nah, terus kan kalau dilihat dari jumlahnya kelihatannya gede lah. Aku mau coba dilihat di dalam deh itu loh, di dalam kan kita yang paling kecil nih. Memang kamu pakai semua tuh 7 juta. Dilihat, oh enggak, ternyata masih ada gitu loh. Ya udah, berarti itu coba kamu beresin dulu. Satu. Nah, dia ada uangnya ya untuk beresin itu ya? Ada uangnya gitu loh. Nah, kadang-kadang orang kan nggak mau melihat bahwa dia masih punya apa gitu loh. 5 roti 2 ikannya tuh nggak kelihatan ya? Aku lebih melihat ke janda yang waktu itu punya, ditanyain Nabi Elisa ya. Kamu punya apa ini? Nah, tapi kan dia tahu, oh saya punya minyak dalam sama tepung ya. Nah, itu kita harus tahu kita tuh punya apa selalu ada, nggak mungkin nggak punya sesuatu, nggak mungkin tuh loh. You just gotta look deeper and dilihat apa yang kamu punya ini bisa dijadiin duit nggak, dan maksudnya kamu butuhkan apa enggak itu loh. Kalau ternyata butuh ya nggak apa-apa. Contoh waktu lalu kita dalam kondisi yang cukup ya rough time ya, yang kadang-kadang kita waktu itu sempat punya kompor tepang. Kompor tepang ya udah ya kita jual ya, kita jadiin cash dulu gitu loh. Paling enggak selalu untuk nyambung nafas gitu loh. Karena bagi saya itu ngatur cash flow itu sama seperti kita ngatur nafas loh. Ya kalau pedot ya jadi seperti kalau kita bangun tentara nggak selesai gitu loh. Ya itu kita juga sama. Kita harus nata juga lah. Dari tata-tata ini ada. Nah, yang ini agak gede macet. Nah, ya, kita yang macet nih. Pokoknya prinsip awalnya itu kita tetap mau bayar utang. Nah, ini mindset yang penting ya. Ini seringkali orang-orang nggak tahu ya. Namanya karena pengennya kabur gitu ya. Tapi ini kita utang harus dibayar. Gitu ya. Dan harus dihadapin. Memang banyak orang kan, pusing, mendingan saya menghindar itu loh. Emang jangan, dihadapin aja. Bank ataupun lembaga keuangan yang meminjamkan itu selalu juga mindset mereka itu pengen di buku mereka itu beres kok. Nah, kamu hadapin. Nah, coba ini ada yang bisa dilakukan nggak itu loh. Contoh pas mereka juga dia lagi nggak punya pendapatan, ngomong aja. Ini saat ini saya nggak punya pendapatan ya. Coba lihat situasinya, kondisinya kan tahu. Saya waktu itu dia ngomong saya super Grab dan mau narik pun nggak ada yang mau pergi kan. Nah, dia ngomongnya apa adanya itu loh. Nah, jadi langsung ke banknya atau lembaga peminjaman itu head to head gitu ya. Tatap muka gitu langsung ngomong saya tidak ada ini gitu. Oh, ternyata bisa gitu ya. Nah, sebenarnya mediasi itu kan kayak seperti mediasi kan. Sebenarnya itu metode mediasi itu banyak gitu loh, dan lembaga keuangan pasti menyediakan juga. Kalau sampai parah sekalipun OJK pun mau membantu kok. Iya. Jadi
Bahkan mungkin bisa dibantu oleh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kalau pinjol kan mungkin asosiasi fintech ya. Nah, bisa ngobrol. Tapi mindset kita itu mau membereskan. Tanggung jawab ya dengan hal yang sudah. Nah, dari ngobrol itu, contoh boleh nih di restructure tuh ditarik lagi utangnya kan mungkin kalau gelondongan dipotong-potong mau berapa lama. Nah, tapi ngomong, saya masih belum punya uangnya nih, boleh nggak grace period? Bayarnya berapa bulan lagi? Iya, jadi libur bayar dulu. Ya, grace period itu seperti libur bayar ya, mungkin buat yang belum paham. Nah, itu harus ngobrol lah, tapi kan masih ada nego-nego. Nah, kita juga harus melihat posisinya kita bagaimana juga gitu loh. Nah, itu yang kita tata gitu loh. Nah, kemudian kalau anak saya juga langsung melakukan apa yang disarankan, ya akhirnya saya dapat melihat akhirnya. Dapat dan sekarang beres dari 7 itu kayak udah beres semua. Nah, dan sekarang karena dia beres keuangannya, cash flow-nya beres, akhirnya dia malah bisa lebih kreatif. Sekarang malah bukan cuma sekedar jadi supir Grab, tapi dia punya usaha kalau nggak salah jualan korden sama parkit. Lantai kayu itu ya? Kayu, ya. Dan kayaknya cukup sukses nih. I see, puji Tuhan ya. Nah Pak Ludi, kira-kira kalau misalnya ada yang sedang terjebak masalah itu, berarti langkah pertama apa nih yang harus dilakukan? Langkah pertama, ya ketahui problemnya dulu. Jangan istilahnya ini, kalau pada saat ada masalah kan, waduh saya pusing, malah istilahnya mengalir saja gitu loh. Kan bahasanya kelihatannya rohani. Itu bagi saya nggak rohani sama sekali gitu loh. Ada masalah, dilihat masalahnya gitu loh. Terus dilihat juga kita punyanya apa gitu loh. Jadi definisi masalah ini kalau misalnya yang terlibat hutang itu utangnya apa aja, sama seperti tadi yang anak CG-nya Pak Ludi itu kartu kreditnya apa aja sih gitu kan ya. Terus kemudian dilihat punyanya apa aja. Betul. Tadi mungkin bisa perlu bantuan orang luar ya untuk bisa melihat lebih. Ini CGL-nya ya yang membantu kebetulan. Benar ya? Iya, ya itu gunanya CG. Kadang-kadang kita bisa ngobrol dan kita bisa mendapatkan pandangan orang ketiga gitu loh. Karena kalau yang udah terkungkung sama masalah itu kadang-kadang actually kan kita melihat utangnya apa aja, kartu kredit sama masukan apa itu actually harusnya nggak susah ya harusnya. Cuman kalau udah kena itu ya. Hektik gitu ya. Udah. Ada survei biasanya kalau orang lagi kesulitan keuangan atau dalam masa keuangan biasanya otaknya berfungsi 10%. Cuma 10%. 90%-nya. 90%-nya kemana? 90%-nya pusing mikirin ada masalah gitu. Sampai nggak bisa melihat solusi ya, makanya itu ya puji Tuhan kalau misalnya ada berkomunitas di CG itu bisa ada orang yang bisa membantu ya pihak ketiga untuk melihatkan. Nah, terus kadang-kadang gini Pak, kita kan lihat ada kartu kredit nih gitu ya, terus habis itu tagihannya sekian gitu. Nah, terus ternyata kita nggak bisa bayar. Nah, itu efeknya gimana Pak? Padahal kartu kredit kan harusnya itu fasilitas yang kita pakai kalau kita bayarnya tepat waktu, kita bunganya 0% gitu kan. Gitu. Itu kan alat yang membantu kita. Tapi terkadang kan ada yang yaudah saya bayar minimum ini aja ya, minimum tagihannya aja, atau saya bayar separuhnya aja. Nah, itu apa yang jadi takutnya dampak negatif dari itu? Yang saya tahu ya, kalau kita bayar minimum udah pasti kan bunga yang dikenakan itu dari 100% yang dana yang dipakai. Misalnya 7 juta nih, kan minimumnya kalau nggak salah 700.000 ya. Nah, itu 7 jutanya langsung kena bunga, dan biasa bunga kartu kredit itu kan gede banget tuh loh. Ya sama juga kalau kita bayar pun mungkin 20%, 30% atau mungkin separuh, ya tetap dikenakan dari full. Ini saya baru tahu loh, saya pikir 7 juta kita bayarnya 3,5, denda bunganya itu dari 7 juta pokok hutangnya itu ya, bukan dari sisa. Ini banyak yang belum tahu kayaknya ya. Teman-teman hati-hati ya. Jadi kalau misalnya utang kartu kredit, kalau enteng gitu ya. Jadi kalau misalnya jumlahnya berapa itu harus dilunasin semua. Karena kalau misalnya Anda bayar separuhnya aja, which is udah gede, tapi tetap kalau misalnya terlambat, bunganya dari keseluruhan. Nah, ini kalau bulan depannya lagi nggak bayar lagi, bunganya kan menumpuk lagi. Kan ngegulung terus. Nah, itu yang paling serem kan, berarti bunga berbunga. Nah, itu kita secara manual udah nggak bisa ngitung, tapi itu sudah pasti gede. Bunganya paling nggak masuk akal ya kartu kredit ya, gede banget. Nah, sekarang soalnya kan ada banyak
hal yang membuat kita ini jadi tambah konsumtif ya, Pak Ludi ya. Pertama kartu kredit, kedua pay later juga gitu ya. Kadang kita bayar tunai nggak dapat bonus apa-apa gitu ya di aplikasi. Oh iya. Nanti secara pay later malah dapat bonus cashback lah, bonus apalah, bonus. Banyak loh itu memang di hijau kayak di orange kayak gitu, semua itu pada promonya seperti itu loh. Nah, gimana menurut Pak Ludi? Kita kan tahu nih, kita udah bisa ngitung asumsi pendapatannya. Nah, kadang-kadang pay later itu sangat mudah terskip. Padahal itu kan sebenarnya sesuatu yang kita sudah keluarkan tapi kita belum bayar. Nah, pada saat itu keluar tagihan, nah kita ternyata cash flow-nya itu mepet hanya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya itu membuat kita kan bayar kewajiban, di sininya kekurangan lah, ngegali lagi. Nah, kita kan takutnya di sini kan bunga berbunga. Nah, bunga berbunga ini udah jadi beban yang dimana sebenarnya secara cash flow-nya kita aja sudah mepet tuh loh. Ya, kalau mepet, kalau sudah minus itu tambah ngegrus terus itu loh. Jadi secara kalau saya ngomong secara nafas itu nafasnya boros sudah. Boros dan kita nggak dapat apa-apa. Kan kalau kita keluarin duit itu kan selalu ada head to head dengan sesuatu. Contoh saya bayar HP, berarti kan saya keluar 10 juta saya dapat HP. Nah, ini kita mungkin keluar berapa juta tapi get nothing. Karena sudah kegerus dengan namanya interest atau bunga gitu loh. Nah, mungkin banyak nih. Jadi kira-kira ya, katakanlah, gaji saya nih 7 juta rupiah, dari tadi 7 terus ya, atau 10 juta rupiah gitu ya. Gitu. Ya saya nggak tahu, katanya sih rata-rata orang-orang Jakarta itu 7 ya, gitu rata-rata hasil survei ya. Hasil survei ya. Nah, kita ngomong langsung 7 juta. Dengan 7 juta rupiah menurut Pak Ludi, gimana cara manage-nya? Gitu. Langsung ya, dengan angkanya ya biar. Kalau dulu waktu kita, itu kan 7 kita anggap kan pendapatannya minim kan ya. Nah, kalau kita tahu kita punya pendapatan minim, kita benar-benar harus disiplin tuh loh. Nah, disiplin kadang-kadang bukan diselip-selipin ya. Ada butuh apa terpaksa diselipin. Disiplin itu maksudnya dulu saya kan dapat masukan dari istri yang diajari dari mamanya kan, diajari mertua. Ya udah kita bagi 4. Bagi 4 itu 4 amplop. Nah, 1 amplop 1 minggu ya? 1 amplop 1 minggu. Okay. Nah, tapi di 1 minggu kita bagi juga 2 amplop itu loh. Jadi Senin sama Jumat 1 amplop. 1 amplopnya untuk weekend. Lebih tinggi maksudnya weekendnya Pak? Sebenarnya lebih gede. Nah, kalau pas weekendnya itu kebablasan ya menggerus minggu depan. Lupakan saja weekend kedua ini. Oh gitu. Ya? Jadi weekend kedua di rumah. Nah, di rumah Oke. No fun weekend, next weekend gitu ya. Iya, jadi ya the week after. Ya, harus disiplin di situ. Ya, supaya kita nggak menciptakan lubang di bulan berikutnya. Itu traditional wisdom ya. Nah, tapi kalau sekarang Pak, dengan zaman sekarang plus nggak mungkin Pak. Plus kredit, masih plus masukin amplop debit, plus apa gitu. Kalau kami sih basically ada 2 rekening. Oke. Nah, selalu 2 rekening. Jadi rekening sehari-hari dan rekening yang untuk pokoknya jangan disentuh dulu gitu loh. Susah diambil ya. Ya. Kadang-kadang kalau ini cash flow-nya udah mulai tipis baru ini masukin sini gitu loh. Supaya kita nggak merasa bahwa duitnya masih banyak, karena secara psikologi itu kalau melihat duitnya masih banyak itu tidak terkontrol. Spend terus. Iya. Ya. Nah, sebenarnya dari yang satu itu termasuk udah cicilan auto debit itu berarti ya di ini ya. Dimasukin. Di yang satu ini ya, tapi yang untuk satunya lagi yang susah diambil untuk investasi gitu ya. Ya, kalau sekarang saya kan mungkin income lumayan nih. Ya, jadi kalau saya lihat dari cash flow saya kira-kira kebutuhan segini, ya udah saya taruh segini, sisanya hanya saya taruh di tabungan rekening berikutnya. Tapi setelah perpuluhan gitu kok. Jadi dari pendapatan yang ada perpuluhan, kemudian selama ini udah tahu ya kira-kira sebulannya habis berapa, sisanya langsung dimasukkan di rekening yang tidak bisa yang lebih kaku lah ya untuk diambil. Nah, kalau misalnya dengan kondisi katakanlah gajinya mungkin ya 3 atau 4 juta, mending jangan investasi ya. Gitu. Jadi mending fokus ke ini dulu. Fokus di kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan sampai istilahnya mikir kemana-mana kita pengen berlari tapi pada saat jalan kaki aja masih berat tuh loh. Nah, kita beresin dulu nafasnya supaya jangan sampai istilahnya nggak makan, karena itu bisa membuat ribut keluarga. Kalau ini aja kan harus ditata dengan rapi. Nah, kalau sampai ini kebablasan,
efeknya tuh kemana-mana gitu loh, bisa ribut juga dengan pasangan gitu loh. Kalau kita udah family ya, kalau belum ya mungkin ya akhirnya kalau nggak ditata ya bakal terjerat masuk ke lubang hutang gitu loh. Iya sih, memang karena saya tuh pernah dengar cerita juga kayak banyak orang, karena sekarang kan di sosmed semuanya wah investasi, semua kan pada dengan kayak nilai yang murah, katakanlah dengan Rp100.000 sudah bisa investasi. Iya gitu, kan semuanya tuh kayak pada menggerakkan untuk berinvestasi. Cuman saya kalau dengar dari ceritanya Pak Ludi, benar juga ya, kalau dari kehidupan sehari-hari aja masih belum bisa ngatur, udah jangan coba-coba ke sana. Mungkin motivasinya pengen cepat kaya kali, karena itu kan yang sering digaungkan sama investasi. Nah kalau cepat kaya kan ada di Amsal malah Orang yang ingin kaya, ingin cepat kaya malah jatuh gitu loh. Balik ke mindset nih. Jangan mikirin selalu step by step, fondasi itu kuat loh. Jadi harus ada fondasi yang kuat. Jadi kalau masih belum bisa berinvest ya udah kita pupuk dulu kekuatan dulu gitu loh. Jadi di fondasi dikuatin dulu, ngatur yang benar, cash flow-nya yang benar, semua tercukupi, baru kalau ada sisa baru situ. Nah, kan kita udah tahu kebiasaannya ini, rutinnya. Nah, ternyata ada dapat windfall profit lah ya. Saya pernah juga dapat windfall profit. Nah, baru ditaruh dulu, udah tenang, ini udah beres, baru kita mikir, ini kita ada dana cash mau diapain? Dan pelajari dulu kita tuh mau ngapain gitu loh. Jangan asal ini ada investasi bagus langsung main tabrak gitu loh. Nah, karena bagi saya kalau istilah melakukan sesuatu mau melakukan sesuatu tapi tidak mengerti apa yang kamu mau beli, itu bagi saya judi. Oke. Karena tidak tahu tapi kok nekat gitu ya. Sama seperti judi kan gitu, nggak tahu tapi nekat. Terus harus ada dasarnya, kita tuh mau apa nih? Contoh mau investasi kan banyak dulu kalau nggak salah yang bisa dapat 30% tuh loh. Nah, bodong ya? Nah, kan bodong. Ya. Kalau orang berpikir jernih kan pasti ngomong tahu bodong tuh. Tapi kan sering di debat. Ya, ngomong gini, lah kamu tahu nggak dasar orang mau memberikan kamu 30% itu apa gitu loh. Nah, kenapa nggak istilah kalau untuk 30% mereka makan sendiri aja, kenapa mau bagi-bagi? Kalau saya sih ada untung 30% sebulan nggak mau bagi-bagi. Saya keep sendiri gitu loh. Ya. Nah, kalau kenapa dia malah seperti itu? Nah, dasar pendapatan dari mana yang bakal dibagi? Kan perusahaan itu bergerak mencari profit. Nah, profit itu kemudian dibagi jadi dividen, tapi ada dasarnya. Melakukan apa? Manufacture kayak atau penjualan kayak atau mungkin dagang kayak ya. Selalu ada dasarnya mendapatkan pendapatan untuk dibagikan ke orang lain gitu loh. Dividennya. Ya. Kalau dibalik bentar ke kartu kredit, karena saya yakin pasti banyak yang ngelakuin nih, yaitu kumpulin poin, ya. Karena kan sekarang zamannya semua pada suka traveling, healing gitu kan ya. Banyak sekali yang menggunakan kartu kredit untuk ngumpulin poin, kemudian ditukar ke miles, dapat tiket gratis jalan-jalan. Nah, kalau yang seperti itu boleh nggak Pak Ludi? Gimana? Boleh. Saya juga lakuin kok. Oh boleh, untung kalau gitu. Asal bayarnya selalu semua. Ya, sebelum deadline ya. Dan lunas semua. Harus lunas ya, jangan sampai demi ngumpulin poin mau dapat tiket gratis kemudian kalian lunasin cuman minimal kayak atau cuman separuh. Inget ternyata bunganya dari seluruh utangnya itu dan udah dari seluruhnya masih bunganya tinggi banget lagi ya. Oke. Nah, ada lagi yang kita mau bicarakan udah tentang itu sih tadi tanyanya yang tentang poin itu kayak soalnya kayak karena kan memang sempat ada beberapa pendapat yang anti banget sama kartu kredit. Saya tahu ada satu orang lah ya yang di dunia keuangan tuh kayak pokoknya jangan sentuh gitu, nggak boleh sentuh kartu kredit kan. Sometimes juga sampai pakai ayat Alkitab juga gitu loh, karena kan nggak boleh. Aku lupa ada ayatnya kan gue ya kayak lebih soal pinjam meminjam gitu loh. Ya, lebih ke arah bunga gitu ya. Iya, seperti itu gitu. Oh, ternyata masih boleh tapi selama kita menggunakan dengan bertanggung jawab dilunasin gitu ya. Oke. Mungkin yang berikutnya deh kalau misalnya sudah bisa tadi menata nih kan udah bisa nafas ya secara keuangan. Boleh ada tips nggak buat mereka mungkin nih ada yang kondisinya udah bisa menata investasinya tuh seperti apa sih yang aman, yang disuggest gitu sama Pak Ludi?
Ya, karena saya di dunia pasar modal, ya suggest-nya pasti kan di saham ya, saham perusahaan terbuka. Nah, ya pelajari dulu perusahaannya itu bergerak di bidang apa, ya. Nah, terus tips paling gampang ya dilihat yang sehari-hari kita gunakan itu loh. Contoh Astra nih, banyak nih Toyota, yang ada, atau BCA, atau yang lain yang mungkin bisa kelihatan yang blue chip ya, yang perusahaannya sudah proven masih eksis sampai sekarang gitu, dan ada good governance-nya gitu loh. Ya kalau dari sisi saya seperti itu. Kalau mau konservatif ya tetap mungkin ke emas ya, tapi beli batangan. Jangan malah masuk ke yang malah seperti leverage trading kan di dunia. Di dunia kan ada perusahaan future yang mentradingkan gold juga itu loh. Tapi kalau itu bagi saya trading bukan untuk investasi gitu loh. Jadi yang fisik ya. Gitu. Jadi harus dipisahkan antara investasi dan trading gitu loh. Ya, moga-moga bisa jadi tips and trick ya buat teman-teman, baik yang sudah pernah yang sekarang ini lagi terjebak ataupun yang sekarang dalam kondisinya udah bisa siap berlari. Apapun investasi yang dipilih harus memahami terlebih dahulu. Karena kalau nggak memahami, katanya Pak Ludi tadi, judi ya. Udah tahu sendiri kalau judi nggak boleh ya. Jadi kita bisa wrap up seperti ini ya. Pertama, ya kartu kredit atau apapun ya, pay later apa, lunasin semua gitu sesuai atau sebelum top up. Jangan kabur maksudnya. Nah, yang kedua itu kalau misalnya terjebak, jangan kabur, hadapi, nego gitu untuk apa? Minta pemunduran pembayaran atau jangka waktu plus mungkin bunganya yang atau jumlahnya lebih kecil. Oh bisa kok, bunganya bisa ya? Di nego minta dihapuskan bisa. Oh bunga dihapusin bisa? Waduh. Bunganya bisa dihapusin teman-teman jadi ya. jangan kabur gitu ya. Kalau mentalitasnya kabur doang gitu, ya sayang gitu. Apalagi kita nanti di blacklist gitu. Nah, tapi kalau ada ternyata Bang juga ada beberapa solusi yang meringankan seperti itu, dan ada niat ya, niat kita untuk melunasi hutang seperti itu. Oke, thank you. Thank you Pak Ludi. Thank you, sangat-sangat memberkati ya juga untuk teman-teman semua. Itu. Nah, sekarang kita minta Pak Ludi untuk mendoakan bagi teman-teman yang mungkin masih bergumul gitu ya dalam mungkin juga bergumul apakah belum dikejar-kejar atau sekarang juga udah mulai dikejar-kejar atau gimana, mungkin perlu bantuan orang lain, mungkin tanya CGL gitu ya, hal seperti itu. Nah, khususnya kita juga minta Pak Ludi doakan mereka juga, kiranya Tuhan juga tolong kasih hikmat, kasih jalan keluar. Aku mungkin nyampein beberapa kata-kata dulu ya. Boleh. Kan waktu lalu saya dengar khotbahnya COVID tentang prophetic night atau apa ya? Sunday. Prophetic Sunday. Nah, itu kan kalau saya Yesaya 60. Nah, kebetulan tadi kami sekeluarga satu. Nah, istri membahas tentang Yesaya 60 gitu loh. Tapi di bahasa Inggrisnya yang New Translation itu dia ngomong nih, coba saya lupa itu ya. Yang saya tangkap pokoknya arise, bangkit dan menjadi terang for all to see. Nah, kita ini kan harus bangkit menjadi terang dan banyak orang melihat gitu loh. Nah, kalau kitanya posisi lagi terpuruk, lah bagaimana bisa bangkit gitu loh. Gitu. Karena kita ini dipanggil menjadi saksi dan bendara Tuhan. Nah, dan juga saluran berkat. Nah, kalau kita tidak bisa menata hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi berkat gitu loh. Seperti itu. Nah, dengan kita menata dengan benar, kita bakal terheran ternyata kita bisa demikian menjadi berkat, karena Tuhan itu pasti membawa itu makin lama makin naik. Nah, fondasi awal itu harus ditata gitu kok. Nah, karena kita mengatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Nah, mengembalikan perpuluhan itu adalah hal yang memang harus, kan kita mengatakan bahwa saya percaya Tuhan, kita milik Tuhan. Nah, dari itu adalah baby step. Baru kita bisa melangkah, mempunyai hati seperti benar-benar istilahnya kita mengatakan bahwa kita milik Tuhan, seperti yang di Perjanjian Baru, yang dimana banyak orang mengatakan tidak ada perpuluhan. Bagi saya malah itu kita bicara malah 100%, karena apa yang kita kelola itu 100% milik Tuhan. Miliki hatinya seperti yang 5 talenta.
Jangan yang satu talenta. Karena pada saat kita mengelola, Tuhan nggak minta kok, nggak bakal mengatakan bahwa kalau kita kelola benar, ayo sumbangin semua ke dia. Nggak. Saya nggak pernah melihat itu. Karena yang 5 talenta menjadi 10 talenta, Tuhannya hanya mengatakan gini, kamu adalah hamba yang baik, ayo masuk, ikut ke kebahagiaan Tuhanmu. Nah, tapi kalau bagi orang yang merasa dia berhak, ya seperti yang punya 1 talenta. Nah, lebih baik kalau dia ngomong 1 talenta tapi dia nggak bisa ngelola, lebih baik langsung ngomong sama Tuhannya. Harusnya punya sikap ini. Oh, saya malah mungkin nggak mampu. Jadi daripada mencari justifikasi bahwa kamu Tuhan yang jahat, bla 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 gitu loh. Jadi kembali selalu dalam hal kita ngatur cash flow, ngatur kehidupan ini, milikilah sikap hati yang benar, terutama dalam hal keuangan. Seperti itu. Supaya kita bisa bangkit, dilihat banyak orang dan jadi berkat gitu loh. Amin. Siap. Sekarang Pak Ludi bisa doakan ya jemaat-jemaat yang sekarang juga paling butuh didoakan untuk masalah keuangan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih kami bisa sharing bareng tentang keuangan. Saat ini aku mau berdoa bagi teman-teman atau saudara-saudara yang menghadapi masalah keuangan. Kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan mereka, Tuhan. Amin. Berikan mereka ketenangan, juga kesabaran, dan juga kekuatan, stamina, dan juga hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka dapat lepas dari jeratan-jeratan masalah keuangan, Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bangkit dan menjadi terang supaya banyak orang melihat dan mereka bisa menjadi berkat. Karena kami terpanggil menjadi bendara-bendara-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you Pak Ludi. Ya, kita rindu ya untuk setiap kita di tempat ini ataupun yang mendengarkan, kita bisa punya sikap hati yang benar, ya termasuk di dalam hal keuangan. Karena disitulah awal bagaimana Tuhan tuh bisa memberkati kita lebih dan lebih lagi, mengangkat tinggi. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita jadi terang kok, ingin kita jadi saluran berkat untuk banyak orang. Oke, so tetap semangat ya, jangan pernah putus asa di dalam Tuhan. Stay tune, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Misalnya kalian ada pertanyaan or anything, langsung aja di komen, nanti kita akan bisa jawab melalui di channel apapun kita bisa jawab ya. Dan kita tunggu laporan-laporan kemenangan ya, yang siapa yang sudah berhasil bebas dari hutang, kartu kredit, pay letter, pinjol, dan sebagainya. Biar jadi berkat buat yang lain juga. Pasti. Oke, stay tune dan see you di Marketplace Wisdom yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, God bless.